Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap yakin kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, kita pahami dulu dari segi market cap terlebih dahulu teman-teman ya, yang dimana ada sekitar 2,4 juta altcoin teman-teman yang diwakili oleh market cap sebesar 2,43 triliun dolar. Ya, kalau hari ini tadi memang ada persentase kenaikan sekitar 30 billion dolar, karena tadi pagi itu berada di area 2,4 triliun pas, nggak ada embel-embel tiganya, nggak ada. Kali ini udah ada embel-embel tiga, berarti ada persentase kenaikan. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, ini berada di area 54,5%. Nah, mungkin skenario bull run yang akan terjadi seperti ini mungkin loh ya. Di sini kita akan melihat Bitcoin dominance ini mencapai ke puncak tertingginya ya, ke puncak tertinggi terlebih dahulu, yang dimana membuat price daripada Bitcoin ini mungkin bisa naik. Habis itu Bitcoin dominance bisa dumping, tapi price-nya Bitcoin stabil. Nah, itu yang akan membawa persentase allocation mungkin masuk gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari segi meme coin ya teman-teman ya. Kalau dari segi meme coin di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Untuk market cap sendiri dari sektor meme coin mengalami penurunan 1,63%. Sedangkan kalau dari volume juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di atas 10% ya, tepatnya di area 15,91%. Dan kalau kita lihat dari persentase range-nya teman-teman masih sama ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwif, Floki ini masih menduduki peringkat 1 sampai 5. Cuman di sini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin notabene khususnya buat komunitas PP dan Dogwif. Oke, jadi kedua token ini ya mungkin menimbulkan kepanikan atau apalah dan sebagainya. Tapi hal ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan ya. Hal ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan untuk dapat cuan. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman Dogwifat ya, atau WIF dan PP dan koin meme lainnya, tapi kita berfokus kepada WIF dan PP ya, yang dimana mengincar epic dump di tengah kekacauan pasar. Oke, jadi diprediksikan nih ya, incaran daripada WIF dan PP ini untuk mengincar dumping gitu teman-teman ya. Paus mengungkapkan koin meme WIF dan PP di tengah ketakutan, keraguan dan ketidakpastian. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari judul tersebut teman-teman ya. Masuklah ketika orang-orang takut dan keluarlah ketika orang-orang berani. Ya, dalam tanda kutip kalian masuk ketika orang-orang itu cenderung takut untuk masuk, tapi kalian keluar dari zona tersebut ketika orang-orang itu mau masuk ke zona tersebut. Jadi sampai sini paham lah ya. Nah, minggu lalu telah menjadi perjalanan roller coaster untuk koin meme, dengan Dogwif dan PP menjadi pusat perhatian di tengah kekacauan pasar. WIF token meme populer di Solana mengalami penurunan nilai yang mengejutkan sebesar 25%, anjlok dari puncak mingguannya sebesar 3,4. Demikian pula koin meme berbasis Solana lainnya seperti Popcat mengalami penurunan substansial sebesar 34%, mencapai level terendah sejak pertengahan April. Dan di sini sementara itu token PP berbasis Ethereum yang telah melonjak ke level baru di awal minggu menghadapi aksi jual sebesar 18,5%, mengguncang kepercayaan investor. Oke. Jadi dengan latar belakang yang suram ini, ruang kripto mulai dipenuhi dengan berita dan informasi tentang tindakan pemegang terbesar mata uang kripto yang telah bagaimana memengaruhi gangguan harga ini. Dengan demikian, laporan Lock On Chain mengungkapkan langkah strategis ikan paus untuk melepas sekitar 1, juta WIF dengan kerugian menukarnya dengan koin meme lainnya di Solana setelah penurunan harga. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada WIF, tetapi juga mempengaruhi harga token meme lainnya termasuk Bong. Paus lainnya mengalami kerugian saat menjual WIF dan Popcat. Oke ya. Jadi dari Paus pun mengalami kerugian teman-teman ya. Tapi perlu kalian ketahui, kita perlu flashback sebentar ke belakang karena ini yang dibahas baru WIF, belum ke PP ya. WIF ini teman-teman ya, dia all time high-nya kalau nggak salah di area 4 dolar ya. Kalau nggak salah, kalau salah mohon koreksi teman-teman, namanya manusia nggak luput dari kata salah ya. Dan diprediksikan di puncak-puncak bull run. Ya, bull run itu kan akan terjadi antara akhir tahun 2024 sampai akhir tahun 2025 ya.
yang dimana kisaran harga daripada WIF ini bisa menyentuh di range harga $10 teman-teman ya. Itu adalah targetnya, bisa menyentuh di range harga $10. Oke. Jadi ya manfaatkan. Sebenarnya kalau ada berita bad news tentang aset yang kalian pegang ya, tapi kalian yakin dengan potensi untuk kedepannya, kalian bisa melakukan yang namanya DCI atau pembelian di bawah gitu teman-teman. Untuk apa? Ya ketika ada kenaikan yang nggak terlalu tinggi, kita bisa menutup kerugian kita waktu kita beli di atas, kurang lebih seperti itu. Syukur-syukur kan kenaikannya lebih mantap jiwa lagi nanti seperti itu ya. Lantas di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, wawasan spot on chain menambahkan lapisan entrik lainnya menyoroti dompet multisig yang menyetorkan PP dalam jumlah besar ke Binance. Dalam upaya menghentikan kerugian berkontribusi pada penurunan harga sebesar 6%. Riwayat perdagangan paus ini menunjukkan pola yang berkontribusi terhadap fluktuasi harga yang tajam saat memperdagangkan PP. Oke ya. Jadi sebenarnya PP ini kan habis menyentuh di all time high-nya. Oke, jadi ketika PP ini habis menyentuh di all time high barunya, otomatis orang-orang akan mengambil taking profit. Nah, dari retracement yang dilakukan oleh PP ini sedang mencari pijakan untuk menjadi area support kuat ya, untuk mencari area support kuat. Area support kuatnya di mana ya? Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini dalam time frame 4 jam ya teman-teman, dan ini adalah beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas bersama-sama ya antara dua garis hijau ini teman-teman, yang dimana memang garis ini yang mampu menahan daripada si PP untuk tidak dumping jauh lebih dalam lagi di line kedua ya, yang notabene memang waktu itu kita sempat bahas ketika area line pertama ini kejebol, maka potensi terbesar untuk PP bakal menyentuh di line kedua, dan line kedua ini potensi besar untuk memantulkan harga, dan ternyata ketika menyentuh di line kedua PP memantulkan harga sampai membuat all time high-nya. Sebenarnya kalau kita mengacu pada persentase pergerakan PP ini dalam time frame 4 jam ya, ini masih menandakan tanda-tanda bullish ya, tanda-tanda bullish. Tapi kenapa dia turun? Dia turun itu untuk mencari apa? Untuk mencari area support baru yang kuat gitu. Area supportnya di mana? Bisa sampai di persentase harga 877 sampai di area mana? Di area 837. Nah, mungkin di area tersebut teman-teman ya, untuk menjadi area supportnya. Sebenarnya di area ini juga udah bisa menjadi area support teman-teman, karena di area sini di sebelah kiri layar kalian itu adalah area resisten yang cukup kuat juga, yang dimana ini bisa menjadi area support yang cukup bagus ya, dimana di sini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari pergerakannya dari sini ya, setelah PP ini membuat lower high, habis itu dia turun dan dia membuat yang namanya change of character, yang dimana di sini membuat higher high baru ya. Higher high baru ini dia membuat lower low baru ya, atau higher low baru, habis itu dia membuat higher high baru, dan saat ini sedang membuat higher low baru. Habis itu mungkin ya kalau kita sesuai skenario nya dia bisa membuat higher high baru. Cuman kapan? Kita tunggu saja sampai momentum positif sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasi ya kan, mengantisipasi karena area sini udah kesentuh dan dia ada pantulan harga. Saat ini dia sedang berada di zona mana? Zona supply teman-teman ya. Apakah zona supply ini akan kejebol? Kalau zona supply ini akan kejebol, maka PP bisa berpotensi naik lagi sampai di area 10.09, bahkan sampai di area sini ya 10.46 teman-teman. Syukur-syukur dia bisa kejebol, tapi kalau dia tidak kejebol mungkin dia akan turun bisa sampai di area harga 83-an. Oke, jadi buat jangka panjang sebenarnya PP ini masih worth it, cuman kalian tetap harus disclaimer ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.